kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom adik-adik Satria. Bagaimana kabar kalian semua? Kakak berharap kalian dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan. Saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Biarlah kami bisa mendengarkan firman Tuhan, sehingga hati kami, pikiran kami boleh tertuju kepadamu, sehingga perkataanmu bisa kami dengar, dapat kami mengerti, akan kami bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kalian seneng gak kalau dengar kabar baik? Pasti seneng ya. Nah kabar baik itu misalkan anak yang hilang sudah ditemukan, perampok sudah tertangkap. Tapi sayang ya, tidak semua itu adalah kabar baik. Kadangkala juga ada kabar buruk. Misalkan pesawat kecelakaan, terus banjir. Jadi semua hal yang kita alami bisa saja hal yang baik, bisa saja hal yang buruk. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita hari ini. Kenapa Tuhan itu mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi kepada kita? Ternyata adik-adik, Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita boleh tahan uji, tangguh, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, kalian pernah minum lemon gak? Lemon itu asam ya. Nah, asam itu sama ya seperti kita hari ini ya. Kadang-kala kita punya temannya tidak baik. Mungkin papa mama kadang-kadang marah sama kita. Terus kadang-kadang guru juga marah sama kita. Nah, itu tuh seperti lemon asam yang kita makan. Tapi kalau lemon itu dikasih gula, pasti rasanya akan menjadi manis. Nah, seperti itu juga adik-adik. Kalau misalkan kita tetap mengasihi Tuhan, kita datang berdoa kepada Tuhan, itu seperti kita makan lemon yang dikasih gula. Nah, coba kita bisa belajar dari kisahnya siapa ya? Yuk kita lihat ceritanya. Kakak punya cerita. Ada 2 orang yang mengadakan perjalanan bersama. Satu di antara mereka mengenal Tuhan dan sangat mengasihi Tuhan, sedangkan yang lain tidak percaya kepada Tuhan. Mereka membawa seekor keledai untuk mengangkut barang, seekor ayam untuk membangunkan mereka di pagi hari, dan sebuah obor untuk menerangi jalan. Menjelang malam, mereka masuk ke sebuah desa untuk mencari penginapan. Namun, seluruh penduduk menutup rapat pintunya, bahkan menolak kehadiran mereka. Sehingga kedua orang ini meneruskan perjalanannya dan tiba di sebuah hutan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu berkata kepada orang yang percaya Tuhan, "Saya pikir Tuhanmu itu baik, tapi lihatlah, tidak ada seorang pun yang mau menerima kita di desa itu. Dan sekarang kita harus menginap di hutan." Tapi
Tetapi orang yang percaya Tuhan itu bilang, "Aku yakin Tuhan menyediakan tempat ini bagi kita." Lalu dia berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Sebelum tidur, keledai dan ayam diikat pada sebuah pohon, sedangkan obor dipasang di akar pohon besar di tempat mereka beristirahat. Tiba-tiba terdengar auman singa dan ringkikan keledai. Singa itu menerkam keledai dan memakannya. Kedua orang itu sangat takut, sehingga mereka menyelamatkan diri dengan memanjat pohon. Nah, orang yang tidak percaya ini marah-marah. Dia bilang, "Itulah kebaikan Tuhanmu." Tapi orang yang percaya Tuhan ini bilang, "Tuhan itu baik. Jika tidak ada keledai, pasti kita yang dimangsa singa itu." Nah, sekali lagi dia berdoa dan mengucap syukur. Beberapa saat kemudian terdengar suara ayam yang sangat ribut. Seekor kucing hutan menerkam ayam tersebut dan memangsanya. Nah, orang yang tidak percaya Tuhan ini, dia marah-marah lagi. "Aku tidak mengerti dengan kebaikan Tuhanmu. Kamu tidak usah berdoa lagi." Nah, orang yang percaya Tuhan ini bilang, "Sekali lagi Tuhan itu baik. Jeritan ayam telah menyelamatkan kita." Sehingga dia kembali berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Dalam suasana yang dingin dan tegang, tiba-tiba angin bertiup kencang dan obor penerang itu mati. Suasana menjadi gelap gulita. Dan mereka terpaksa tidur di atas pohon. Nah, orang yang tidak percaya Tuhan ini sudah sangat kesal. "Sudah, apalagi yang kamu ceritakan tentang kebaikan Tuhanmu?" Nah, kemudian kedua orang ini berjalan menuju desa yang tadi mereka lintasi. Tapi suasananya sepi. Ternyata ada segerombolan perampok telah menjara desa itu. Nah, orang yang percaya Tuhan ini bilang, "Tuhan itu baik. Ia tidak mengizinkan kita tidur di desa ini supaya kita selamat. Dan obor itu mati sehingga perampok itu tidak mengetahui tempat kita beristirahat. Kamu harus percaya bahwa Tuhan itu baik dan Dia sangat mencintai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita." Pernahkah kalian mendengar nama Ayub? Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur. Ia juga takut akan Tuhan, bahkan menjauhi kejahatan. Di tempat tinggalnya di tanah Uz, Ayub adalah orang yang sangat kaya raya. Hartanya sangat banyak. Dia memiliki 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, 7.000 kambing domba, 300 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Bahkan budak-budaknya juga sangat banyak. Ayub juga punya satu kebiasaan yang sangat baik. Ayub selalu berdoa kepada Tuhan, juga selalu mendoakan anak-anaknya. Bahkan ketika anak-anaknya selesai berpesta, Ayub pasti segera mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka. Sebab Ayub berpikir anak-anaknya mungkin sudah berbuat dosa ketika mereka berpesta. Tuhan sangat mengasihi Ayub dan memuji kesalehan Ayub. Tapi iblis tidak suka adik-adik. Iblis suatu ketika meminta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Iblis berkata kepada Tuhan, "Tentu saja Ayub beribadah kepadamu karena engkau begitu memberkatinya. Andai semua itu diambil daripadanya, maka ia pasti mengutukimu." Akhirnya Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Tuhan tahu kalau Ayub itu pasti mampu melewati semua cobaan. Karena Ayub begitu mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, mungkin Ayub bisa lebih tangguh lagi. Maka terjadilah seperti apa yang diinginkan iblis kepada Ayub. Ayub menerima malapetaka yang
sangat hebat. Pertama, lembu sapi dan keledai-keledai betina dirampas oleh orang-orang Seba. Bahkan penjaganya juga dipukul sampai mati. Kambing domba dan penjaga-penjaga juga dibakar habis oleh api. Orang-orang Kasdi merampas untanya. Bahkan ketika anak-anaknya sedang berpesta, anak-anaknya itu tertimpa rumahnya yang roboh, sehingga anak-anak Ayub mati semuanya. Bahkan budak-budaknya juga mati. Coba, apa reaksi Ayub ketika dia mendapatkan ujian seperti ini? Sebenarnya Ayub sangat sedih yang luar biasa. Dia terpukul, tapi dia bisa berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Tuhan tahu Ayub pasti tahan uji. Tapi iblis tidak rela ketika melihat Ayub masih tahan di atas ujian ini. Ayub benar-benar orang yang sangat mengasihi Tuhan. Sehingga iblis mencobai Ayub lebih parah lagi. Ayub diberi sakit, tertimpa bara yang sangat busuk. Sehingga dari telapak kaki sampai batu kepalanya itu semuanya busuk. Bahkan saking tidak tahannya, Ayub ini mengambil sekeping beling untuk menggaruk. Bahkan istrinya melihat penderitaan Ayub ini juga tidak tahan, menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan. Tapi apa jawaban Ayub? Ayub tetap tidak mengutuki Tuhan. Apakah penderitaannya Ayub selesai sampai di sini? Ternyata tidak, adik-adik. Bahkan dia mempunyai 3 orang sahabat ya. Ada Elifas, ada Bildad, ada Zofar. Ketika mereka mendengar penderitaan Ayub ini, mereka datang menemui Ayub. Mereka hanya mendengar, tapi begitu melihat keadaan Ayub yang sangat parah, mereka juga sedih melihat penderitaan Ayub ini. Tapi mereka tidak memberikan penghiburan kepada Ayub. Mereka ikut duduk bersama Ayub 7 hari 7 malam. Bahkan juga menaburkan abu di kepalanya. Mereka menuduh Ayub yang macam-macam. Mereka bilang, "Mungkin hatimu tidak baik. Mungkin hidup salehmu itu hanya berpura-pura. Kamu tidak jujur beribadah kepada Tuhan. Mungkin kamu juga orang yang paling berdosa. Dosamu sangat banyak. Makanya sekarang kamu dihukum. Makanya Ayub, kamu harus bertobat." Ayub sangat sedih mendengar perkataan teman-temannya ini. Apakah Ayub berbuat dosa? Ayub mungkin kecewa karena dia tidak sanggup menanggung sengsara yang menimpa dirinya. Bahkan Ayub juga ingin mati. Tapi dia tidak pernah mengutuki Tuhan. Dalam hal ini, dia merasa bahwa Tuhan itu tidak adil, bahkan menyiksa dia. Tapi tetap Ayub itu mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Ayub berdoa, berseru kepada Tuhan. "Tuhan yang Maha Kuasa, jawablah aku." Akhirnya, jawaban itu datang juga, adik-adik. Tiba-tiba terdengar suara guntur bergemuruh, kilat menyambar, angin menderu. Ketiga temannya Ayub ini terkejut, takut.
Hanya Ayub yang tidak takut. Ia tetap menengadah ke atas langit. Yang tadinya dia sedih, dia kembali bersinar, hatinya bergirang. Karena dia tahu di dalam bunyi guntur itu yang mendengar suara Tuhan. Tuhan begitu hebat, bahkan memperlihatkan kuasanya dan betapa kecil, lemah dan bodoh manusia itu. Nah, adik-adik lihat kan betapa Ayub adalah orang yang sangat mengenal Tuhan. Dia menjadi lebih tangguh. Dia bertumbuh. Sejak kejadian itu, Ayub kembali menjadi baik, bahkan lebih baik lagi. Ia kembali sehat dan keluarganya membawa banyak hadiah datang ke tempat Ayub. Mereka berpesta, bersukaria karena Ayub sudah sembuh. Bahkan Tuhan memberikan harta Ayub lebih banyak lagi, 2 kali lipat dari harta sebelumnya. Bahkan Tuhan juga memberikan Ayub anak-anak yang terbaik. Ditulis di dalam Alkitab, anak-anak Ayub adalah anak-anak yang paling cantik. Sehingga setelah kejadian itu, Ayub masih hidup 140 tahun lagi, bahkan Ayub masih bisa melihat cucunya serta anak-anak mereka. Hari ini, apa yang kalian pikir tentang penderitaan, hal-hal yang buruk, malapetaka? Pasti hal-hal seperti itu tidak pernah kita alami. Penderitaan yang kita alami pasti tidak seburuk Ayub. Tapi marilah kita sama-sama belajar menjadi orang yang tahan uji. Nah adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam Ayub pasal 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Adik-adik, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari kisah Ayub tadi? Nah, adik-adik, meskipun kita banyak mengalami masa-masa sulit, tapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu mengasihi kita, mencintai kita. Tuhan hanya ingin kita semua itu tahan uji dan tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita belajar mengerjakan apa yang harus kita kerjakan dan menerima keadaan apapun yang Tuhan berikan di atas hidup kita. Kita tidak boleh mengeluh karena Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan tahu persis apa yang baik, apa yang cocok bagi kita. Kita tidak perlu iri dengan orang lain, tidak perlu kecewa. Kita harus tetap belajar, berdoa, mengucap syukur, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Semua yang terjadi di dalam hidup kita itu seperti lemon yang tadi, meskipun kadang asam, nah ketika dikasih gula, dia menjadi es lemon yang segar. Yuk, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sangat menakjubkan. Engkau dapat menggunakan semua hal yang sulit terjadi pada kami agar kami bisa mengenalmu dengan lebih baik lagi. Tuhan, bahwa kami boleh tahan uji dan bertumbuh. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami tidak mengeluh, tidak iri, tidak kecewa, tapi mengerjakan apa yang harus kami kerjakan dan menerima semua keadaan yang Tuhan berikan di atas kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.